Pesta pernikahan adik ipar menghabiskan biaya hingga 380 juta rupiah. Suami saya bertanya, dari mana uangnya? Ibu mertua dengan santai berkata, bukankah keluarga istrimu punya uang? Suami saya membalas dengan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam 1000 bahasa. Pesta pernikahan adik ipar menghabiskan biaya hingga 380 juta. Namun, ibu mertua dengan entengnya melimpahkan utang itu kepada kami dengan sebuah kalimat yang menyayat hati. Bukankah keluarga istrimu punya uang? Pulanglah dan ambil uang tabungan hari tua besan untuk membayarnya. Bisakah Anda menentangnya? Namun, justru reaksi suami saya yang biasanya pendiam sesaat setelahnya lah yang membuat semua orang terhenyak. Mari kita ikuti jalan ceritanya berikut ini. Saya menutup buku catatan pengeluaran. Helaan napas pelan keluar, membaur dalam keheningan apartemen 60 meter persegi kami. Buku kecil seukuran telapak tangan itu menanggung beban hidup sebuah keluarga dengan 3 anggota. Dari barisan tulisan singkat yang mencatat pengeluaran wajib bulan ini, cicilan pokok dan bunga KPR apartemen, uang sekolah Rara, tagihan listrik, air, hingga uang belanja sehari-hari. Setiap bulan selalu sama. Penghasilan kami berdua hanya berputar di lingkaran yang ketat. Sedikit saja meleset, pasti akan langsung kekurangan. Suami saya bernama Rian. Dia sedang sibuk mencuci piring di dapur. Punggung kaosnya sudah berlubang kecil, tapi dia bersikeras tidak mau membuangnya. Dia bilang, dipakai di rumah saja, biar adem. Orang luar tidak akan melihat, jadi tidak perlu malu. Kami berdua adalah pekerja kantoran di Jakarta. Meski bekerja di ibu kota, gaji kami hanya jalan di tempat, di batas rata-rata. Untuk bisa memiliki tempat tinggal ini, kami harus menarik semua tabungan sejak awal menikah, meminjam tambahan dari saudara dan teman, serta menanggung beban cicilan KPR selama 15 tahun. Seringkali saat terbangun di malam hari, saya menatap langit-langit kamar, menghitung dalam hati apakah bulan ini akan ada pengeluaran tak terduga. Rara belakangan ini sering batuk kering. Sepertinya saya harus mengganti susu dengan merek yang lebih bagus untuknya, yang berarti saya harus memangkas jatah sarapan saya sendiri. Wanita mana yang tidak ingin tampil cantik, suka riasan dan kosmetik? Tapi sudah 3 tahun ini, sejak melangkahkan kaki ke apartemen ini, saya belum pernah sekalipun masuk ke butik pakaian untuk membeli gaun baru. Pakaian saya adalah baju lama dari sebelum menikah atau baju-baju rumah yang dibeli obral di pasar malam dengan harga sangat murah. Liburan mewah, nongkrong di kafe bersama teman-teman di akhir pekan, telah menjadi sesuatu yang sangat mewah dan mustahil. Rian mengelap tangannya pada serbet yang tergantung di rak, lalu melangkah maju dan mengelus kepala saya. Dia tidak banyak bicara, sifatnya memang pendiam, tapi saya tahu dia sangat menyayangi saya. Dia tidak pernah mengeluh meski lauk makan malam hanya sepiring sayur dan beberapa potong tahu kecap. Ada hari-hari gajian di mana dia diam-diam membelikan saya semangkuk bubur ketan hitam, makanan kesukaan saya semasa kuliah. Hanya dengan tindakan sekecil itu saja sudah cukup membuat hati saya hangat. Saya merasa semua pengorbanan dan kehematan untuk keluarga kecil ini sepenuhnya sepadan. Kami tidak memiliki kelebihan uang, tapi kami memiliki kedamaian. Namun, kedamaian itu ternyata lebih rapuh dari yang saya kira. Ia ibarat selembar kaca. Dari luar tampak kokoh, tapi hanya butuh satu benturan dari luar untuk membuatnya hancur berkeping-keping kapan saja. Dan ironisnya, benturan itu selalu datang dari tempat yang orang sebut sebagai darah daging. Mertua saya tinggal di Cibinong, sekitar 30 km dari pusat kota Jakarta. Rian memiliki seorang adik laki-laki bernama Adit. Berbeda dengan kakaknya yang pendiam dan mandiri, Adit sangat dimanjakan oleh ibunya sejak kecil. Segala yang terbaik di rumah selalu diberikan ibu untuk si bungsu. Bahkan ketika kami bersusah payah meminjam uang untuk membeli apartemen, ibu mertua saya langsung berkata bahwa mereka sudah tua dan tinggal di kampung. Uang yang ada harus disimpan untuk berjaga-jaga jika sakit, tidak bisa membantu sepeser pun. Saya tidak perhitungan. Uang orang tualah yang berhak memutuskannya. Saya hanya sedih melihat sikap pilih kasih yang begitu nyata di antara dua bersaudara itu. Dan kesedihan itu semakin membesar ketika Adit membawa Vina untuk dikenalkan, seorang gadis kota yang terbiasa dengan gaya hidup konsumtif. Minggu pagi di Jakarta pada awal musim kemarau sudah mulai terasa gerah. Saya memanfaatkan hari libur untuk bangun pagi dan pergi ke pasar induk, membeli sedikit tulang sapi untuk membuat kuah kaldu bagi keluarga. Hitung-hitung, mengubah menu akhir pekan. Rara masih tertidur lelap di ranjang, napasnya terdengar teratur dan pelan.
Saya baru saja selesai memetik sayuran pelengkap ketika ponsel Rian berdering nyaring di meja ruang tamu. Rian mengangkat teleponnya, namun hanya beberapa detik kemudian wajahnya berubah tegang dan muram. Suaranya pelan tapi penuh kecemasan saat menjawab orang di seberang sana. Iya, Rian mengerti. Kami akan segera pulang. Dia menutup telepon, lalu menoleh menatap saya. Matanya jelas menyeratkan rasa enggan. Ibu menelepon. Ibu menyuruh kita berdua segera pulang ke kampung. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak untuk dibicarakan. Saya menghentikan pekerjaan saya, firasat saya mengatakan ini bukan hal baik. Ibu mertua saya sangat jarang menelepon kami pagi-pagi di hari libur, kecuali ada hal yang benar-benar serius. Terakhir kali beliau menelepon mendesak seperti ini adalah untuk memberitahu bahwa beliau jatuh dari motor dan butuh kami pulang untuk merawatnya. Tapi nada suara Rian tadi tidak menunjukkan kepanikan atau rasa sakit. Ada apa, Mas? Ibu bilang apa jelasnya? Tanya saya. Rian mencuci tangannya yang terkena getah sayur, lalu mengeringkannya. Ibu tidak bilang, ibu cuma menyuruh segera pulang. Adit dan Vina juga sudah dipanggil pulang. Rian menjawab sambil mengambil jaket penahan panas di gantungan dan menyerahkannya pada saya. Rencana santai keluarga kecil kami pagi itu harus ditunda. Saya memanaskan semangkuk bubur ayam sisa semalam untuk mengganjal perut Rara, membawa sekotak susu UHT, lalu kami semua bersiap dengan perlengkapan pelindung matahari. Kami berdua mengendarai motor keluar dari basement apartemen, membaur ke dalam arus kendaraan yang padat menuju pinggiran kota. Jarak 30 km hari ini terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Asap pekat dari kendaraan pengangkut material bangunan di jalan raya utama membuat napas sesak. Rara duduk di tengah, memeluk pinggang saya sambil gelisah karena kepanasan. Saya mengipasinya dengan tangan, pikiran saya tak bisa lepas dari panggilan telepon pagi tadi. Pernikahan Adit dan Vina baru saja berlangsung bulan lalu. Sebuah pernikahan spektakuler yang saking mewahnya sampai membuat seluruh warga kampung takjub dan membicarakannya. Saya ingat, hari itu kami berdua mengambil cuti kerja, membawa banyak barang bawaan pulang untuk membantu. Namun, sesampainya di sana, semuanya sudah diurus oleh pihak catering dan wedding organizer dari A sampai Z. Ibu mertua mengenakan kebaya beludru merah marun, memakai kalung mutiara berkilau, tersenyum menyambut tamu undangan. Beliau tak henti-hentinya memamerkan kepada tetangga tentang menantu perempuannya yang orang kota, tentang latar belakang keluarga besarnya. Saya sibuk di dapur belakang, mencuci tumpukan piring, berkeringat deras, dan sesekali melihat ke ruang depan, melihat Vina mengenakan gaun pengantin megah bak putri raja, tangannya penuh perhiasan emas. Saat itu, saya hanya berpikir dalam hati, pasti keluarga Vina orang berada sehingga mereka mengeluarkan uang sendiri untuk menggelar pernikahan sebesar itu. Gaji Adit hanya pas-pasan, ibu mertua saya hanya petani biasa, dari mana mereka punya uang untuk membiayai kemewahan seperti itu? Motor berbelok ke jalan beton kecil yang mengarah ke desa. Di kiri kanan jalan, terhampar sawah yang mulai menghijau. Angin desa berhembus membawa sedikit hawa sejuk, mengusir panas terik kota. Tapi belum sempat saya merasa rileks, saat gerbang besi bercat hijau yang mulai berkarat dari rumah sederhana itu terlihat di depan mata, sebuah perasaan berat yang tak kasat mata tiba-tiba menekan dada saya. Halaman, paving block, di depan rumah dipenuhi guguran daun nangka. Sebuah motor Honda NMAX warna putih bergaris emas milik Adit dan istrinya sudah terparkir di sudut halaman, sangat kontras dengan penampilan rumah satu lantai yang sudah dimakan usia itu. Rian menurunkan standar motornya, membantu Rara turun, lalu menenteng tas barang bawaan masuk ke dalam rumah. Saya berjalan mengikutinya dari belakang. Begitu melangkah melewati ambang pintu, udara yang begitu sunyi dan dingin langsung menyergap kami. Di tengah ruang utama, ibu mertua saya duduk bersila di atas dipan kayu jati tua. Punggungnya tegak, wajahnya kaku. Di depannya, terdapat meja tamu kayu nangka, dan di atasnya berserakan lembaran kertas HVS, kwitansi merah, dan nota-nota bon yang diklip rapi. Di sisi seberang, adik ipar saya, Vina, duduk menyilangkan kaki, mengenakan gaun sutra bermerek warna krem. Tangannya sibuk mengotak-atik ponsel keluaran terbaru. Wajah gadis itu dirias dengan sangat teliti, namun ekspresinya dingin, seolah-olah dia orang luar. Di sebelah Vina, Adit duduk meringkuk, kedua tangannya bertautan, wajahnya menunduk ke lantai. Sesekali melirik takut-takut ke arah ibunya, lalu dengan cepat memalingkan wajah. Perut buncit Vina terlihat sangat jelas. Bapak dan ibu baru sampai, ya?
Rian memecah keheningan. Dia mengambil kursi plastik untuk saya duduk dan memangku Rara. Duduklah kalian berdua. Suara ibu mertua saya memotong. Secangkir teh hijau diletakkan ke arah Rian. Beliau menarik napas panjang, seolah sedang mengambil ancang-ancang untuk sebuah pidato yang sudah dipersiapkan matang-matang. Saya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Bapak mertua tidak ada di rumah. Pasti beliau sedang keluar main catur dengan kakek-kakek lain untuk menghindari masalah. Setiap kali ada situasi tegang, Bapak memang selalu memilih diam dan menghindar, menyerahkan segala keputusan pada istrinya. Ibu menyuruh kami pulang mendadak. Ada masalah apa, Bu? Tanya Rian lagi, matanya menyapu tumpukan kertas di meja. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beliau perlahan mengambil tumpukan kertas itu, merapikan ujungnya ke meja agar rata. Tatapannya beralih menatap kami berdua, membawa sebuah perhitungan dingin yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hari ini, Ibu panggil kalian semua ke sini untuk membicarakan dan menghitung masalah utang piutang keluarga. Suaranya bergema lambat, kata demi kata memantul di ruang sunyi rumah tua itu. Utang apa, Bu? Rian mengernyit. Di keluarga kita, siapa yang pinjam-meminjam uang? Vina terus menekan-nekan layar ponsel dengan bosan, melirik sinis ke arah kami dengan sebelah mata, mendengus pelan, lalu kembali menatap layarnya. Sikap kurang ajarnya membuat saya muak, tapi saya berusaha menahan diri. Saya ingin tahu sebenarnya apa tumpukan kertas di atas meja itu yang membuat suasana keluarga ini menjadi begitu berat. Ibu mertua saya mengetukkan jarinya ke meja dengan dramatis. Beliau menyodorkan seluruh bon itu ke arah Rian. Kalian lihatlah. Ini adalah seluruh biaya untuk pernikahan Adit dan Vina bulan lalu. Ibu sudah mengumpulkan semua tagihan dari gedung resepsi, sewa mobil, dekorasi bunga, dan seserahan di sini. Kalian perhatikan baik-baik, lalu kita bicarakan langkah selanjutnya. Jantung saya berdetak kencang. Saya menatap Rian, dia juga sama-sama tegang. Tangan kasarnya dengan cepat mengambil tumpukan kertas itu. Saya mencondongkan tubuh, menatap lekat-lekat angka-angka yang dicetak tebal di setiap lembar tagihan. Dan saat itulah saya mengerti mengapa Adit terus menunduk sementara Vina bersikap acuh tak acuh. Lembar pertama adalah tagihan dari sebuah hotel bintang 5 tempat resepsi pernikahan di kawasan Jakarta Selatan. Jumlah meja 200, harga per meja 10 juta rupiah. Saya pusing melihatnya. 10 juta rupiah untuk satu meja. Menunya tertulis jelas, abalon, lobster, ikan salmon panggang, dan daging sapi Australia. Total biaya catering saja sudah hampir 200 juta. Saya melihat lembar kedua, tagihan jasa dekorasi pernikahan menggunakan bunga segar impor dari Belanda untuk menutupi seluruh panggung dan gapura masuk, harganya 50 juta. Ketiga, tagihan sewa mobil sport pengantin. Sebuah mobil konvertibel merah mewah berjalan di depan, diikuti oleh sedan mewah warna senada untuk mengangkut seserahan, harga paket sewanya 30 juta. Keempat, sepasang cincin kawin berlian yang dibeli di salah satu toko perhiasan paling terkenal di ibu kota, harganya 80 juta. Darah saya mulai mendidih. Setiap lembar yang terbuka adalah pukulan telak ke ulu hati saya. Dulu, ketika kami menikah, kami mengumpulkan uang sendiri untuk foto, pre-wedding, sederhana di studio seharga beberapa juta. Resepsi diadakan di balai desa, setiap meja makan biayanya hanya sekitar 1 juta. Keluarga sendiri yang memasak dan melayani tamu. Cincin kawin yang saya pakai sekarang hanyalah cincin emas biasa yang dibeli dengan harga beberapa juta, polos tanpa satu pun batu permata, namun, kami tetap menghargai dan menjaganya seperti harta karun. Ibu mertua saya selalu mengeluh miskin, memaksa kami berdua untuk mandiri sepenuhnya, tidak memberi modal sepeser pun saat kami memulai hidup baru. Namun sekarang, beliau membiarkan anak bungsunya berfoya-foya di luar batas, menggelar pernikahan mewah bak keluarga konglomerat. Total keseluruhan dari pengeluaran besar hingga kecil, dengan angka yang tertera di lembar terakhir, membuat saya pusing 7 keliling, 380 juta rupiah. Saya terdiam, menatap ibu mertua, lalu menoleh ke Adit. Wajah Rian pucat pasi. Dia juga syok melihat nominal tersebut. Benar, ibu mertua saya mengangguk tenang. 380 juta. Seumur hidup ibu dan bapak banting tulang pun tidak akan terkumpul uang sebanyak ini. Lalu, bukankah waktu itu ibu bilang semua biaya pernikahan ditanggung oleh keluarga Vina? Rian mulai meninggikan suaranya. Ibu bilang keluarga perempuan orang berada, mereka ingin menggelar pesta besar demi gengsi di depan rekan bisnis mereka. Keluarga kita hanya datang sebagai tamu. Kenapa sekarang tumpukan utang ini ada di sini? Mendengar namanya disebut,
Vina langsung memelototi Rian. Dia menyingkirkan ikal rambutnya ke bahu, suaranya tajam setajam pisau. Mas Rian, kalau bicara yang enak, ya, pernikahan itu urusan dua keluarga. Karena keluarga saya punya uang, keluarga saya menalangi dulu untuk DP biar acaranya lancar. Tapi tidak ada alasan keluarga perempuan harus menanggung semua biaya, sementara pihak laki-laki numpang tenar secara cuma-cuma. Orang luar kalau melihat, pasti akan menertawakan keluarga kalian. Saya mendengar alasan yang sangat tidak masuk akal itu dan tidak bisa menahan diri lagi. Jadi, kalian yang memutuskan menyewa hotel bintang 5, mobil sport convertible, cincin berlian, apa kalian pernah berdiskusi dengan orang di rumah ini? Adit, kamu laki-laki, kamu tahu persis bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita. Kenapa kamu ikut-ikutan melakukan hal bodoh ini? Adit menggaruk-garuk kepalanya. Ya, istriku bilang seumur hidup cuma nikah sekali. Kalau acaranya kecil-kecilan, teman-temannya bakal meremehkan. Lagi pula, keluarga istri orang terpandang. Kalau pestanya murahan, mertuaku tidak akan terima. Amarah mulai berkobar di dada saya. Sebuah ketidakmasukakalan yang luar biasa sedang dipamerkan di depan mata saya. Mereka mengejar gengsi semu, terlihat seperti orang kaya dengan membuang-buang uang, lalu sekarang melempar tumpukan utang ini ke kepala keluarga miskin ini. Suasana menegang bagai dawai yang ditarik maksimal. Rara sudah merasakan kemarahan orang dewasa di sekitarnya. Anak itu ketakutan dan memeluk erat kaki saya tanpa berani bergerak. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ibu mertua saya menggebrak meja dengan keras, memotong perdebatan saya dan Vina. Beliau menyapu pandangan tajamnya ke arah kami berdua, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang tagihan sudah dikirim ke rumah. Kalau tidak dibayar, orang-orang akan datang menagih keliling kampung. Keluarga ini mau ditaruh di mana mukanya? Intinya, siapa yang akan membayar uang ini? Rian bertanya langsung pada intinya. Matanya menatap tajam ke arah ibunya. Ibu mertua saya memperbaiki postur duduknya. Totalnya 380 juta. Besan kita di kota sudah bermurah hati membayar di awal sebesar 180 juta. Mereka bilang, sisanya adalah tanggung jawab pihak laki-laki untuk menyelesaikannya. Artinya, keluarga kita harus menanggung 200 juta. 200 juta. Angka itu diucapkan dengan sangat ringan oleh ibu mertua, namun jatuh ke kepala kami berdua seperti godam raksasa. Bagi orang kaya seperti keluarga Vina, 200 juta mungkin hanya uang kecil. Tapi bagi rumah sederhana yang sudah reot ini, bagi kami berdua yang masih harus membayar cicilan KPR setiap bulan, itu adalah jumlah yang sangat besar. Dari mana keluarga kita punya 200 juta, Bu? Rian tersenyum getir. Uang tabungan ibu yang dulu ibu bilang buat modal usaha kan habis ditipu orang. Bapak cuma kerja satpam, gajinya berapa juta? Hanya cukup buat beli obat. Apa rencana ibu? Ibu mertua saya tidak terlihat panik. Beliau menautkan kedua tangannya di atas pangkuan, sikapnya sangat tenang. Justru karena itu, ibu memanggil kalian berdua ke sini. Kamu anak sulung, Rian. Saat adikmu kesulitan, kamu sebagai kakak harus turun tangan membantu. Bantu apa? Saya langsung menyeletuk. Telinga saya berdengung. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Maksudnya, dia ingin suami saya memikul utang yang jatuh dari langit ini? Utang untuk pernikahan mewah yang tidak kami cicipi sedikit pun, yang tidak pernah melibatkan persetujuan kami. Ibu bicaranya aneh sekali. Saya menarik napas, berusaha menjaga nada suara setenang mungkin. Ibu tahu betul bagaimana susahnya hidup kami di Jakarta. Setiap bulan, kami harus berhemat, bahkan uang untuk beli susu cucu ibu saja harus dihitung-hitung. Dari mana kami punya uang untuk melunasi utang Adit? Vina mendesis, suaranya sengaja dikeraskan agar semua mendengar. Mbak sama Mas Rian kan punya apartemen besar di kota. Ngeluh apa lagi? Banyak orang yang ingin hidup seperti kalian tapi tidak bisa. Kalau tidak punya uang tunai, bawa saja sertifikat hak milik, SHM, apartemen itu untuk digadaikan. Pinjam sebentar, apa susahnya? Saya membelalakan mata, menatap Vina. Dia berani mengincar rumah hasil keringat darah kami berdua? Apartemen yang untuk mendapatkannya, saya harus rela menahan diri dari membeli pakaian baru, tidak berani mudik menengok orang tua saya sendiri karena takut biaya ongkos. Vina, jaga bicaramu. Rian menggeram, sikapnya tegas membela saya. Apartemen itu hasil keringat dan darah kami berdua. Sertifikatnya masih ada di brankas bank karena kami masih berutang. Jangan ada yang berani bermimpi menyentuh rumah itu.
Ibu mertua saya mengibaskan tangannya, meremehkan. Sudah, kalian tidak perlu repot-repot jual rumah, ibu sudah memikirkan semuanya. Rumah kampung yang kita tempati ini sertifikatnya atas nama bapak dan ibu. Besok pagi, ibu akan bawa ke bank, digadaikan untuk pinjam uang persis 100 juta untuk menutupi sebagian utang ini. Mendengar itu, saya sedikit bernapas lega. Jika beliau menggadaikan rumahnya sendiri, itu haknya, kami tidak bisa melarang. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum kalimat ibu mertua berikutnya menjatuhkan saya ke jurang yang dalam. Tinggal 100 juta lagi, beliau mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kalian berdua harus bertanggung jawab menanggungnya. Kalau kalian tidak punya uang, pulanglah ke rumah orang tua istrimu dan pinjam di sana. Keluarga besan punya uang pensiunan hari tua, meminjam sedikit untuk membantu adik iparmu tidak akan membunuh siapa-siapa, kan? Udara di dalam rumah sederhana itu langsung membeku setelah kalimat kejam ibu mertua terucap, dadaku sesak dan napasku memburu. 200 juta, separuh dari jumlah itu, yakni 100 juta, ia lemparkan kepada kami, seolah-olah itu adalah harga sayur di pasar yang asal ia beli lalu memaksa kami untuk membayarnya. Duduk diam di kursi plastik, kedua tangan kasar suamiku mengepal erat hingga urat-urat birunya menonjol. Dia berusaha mengendalikan emosi, menarik napas dalam-dalam agar suaranya tidak bergetar. Dia menatap lurus ke arah ibunya, matanya memancarkan kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Rian, dengan sabar, merinci setiap pengeluaran bulanan keluarga kami. Uang cicilan pokok dan bunga KPR apartemen sudah memakan lebih dari setengah total penghasilan kami. Sisa uangnya harus dihemat mati-matian untuk biaya makan, sekolah Rara, listrik, air, dan berbagai biaya tak terduga lainnya di ibu kota. Dia menegaskan dengan sangat jelas bahwa kami sudah kehabisan uang, sama sekali tidak mampu menanggung uang 100 juta yang tidak masuk akal itu. Namun, ibu mertua sepertinya sudah mengantisipasi reaksi ini. Beliau tidak terlihat goyah atau bingung. Beliau menyeringai, senyum sinis yang syarat dengan perhitungan matang yang sudah diatur sebelumnya. Beliau merapikan kerah bajunya, berdeham, lalu mengumumkan rencana selanjutnya. Ibu sudah bilang, sertifikat rumah ini akan ibu bawa ke bank. Ibu kenal orang kredit di sana, proses pinjaman agunan akan diurus dengan cepat. Uang 100 juta yang cair akan langsung dipakai untuk membayar hotel, catering, dan sewa mobil pengantin. Tapi, pinjam bank kan harus bayar cicilan bunga tiap bulan. Dengan uang pensiun bapakmu yang pas-pasan, ditambah hasil panen dari beberapa petak sawah, orang tuamu tidak akan sanggup membayar bunganya. Oleh karena itu, ibu sudah memutuskan untuk menyewakan seluruh rumah ini dan pekarangan depannya kepada pemilik pabrik konveksi untuk dijadikan gudang barang. Uang sewa bulanannya akan dipakai untuk membayar cicilan bank. Mendengar itu, saya tersentak kaget. Kalau rumah disewakan, bapak dan ibu mertua akan tinggal di mana? Pertanyaan itu baru saja melintas di kepala saya saat ibu mertua memberikan jawabannya. Jawaban yang bagai petir di siang bolong. Beliau menatap tegak ke arah Rian, nada suaranya terdengar seperti perintah mutlak, bukan ajakan berdiskusi. Beliau menyatakan, karena sudah merelakan rumahnya disewa demi membayar utang adiknya, maka kami berdua wajib membawa beliau ke Jakarta untuk diurus. Bapak mertua akan pindah sementara ke gudang milik kerabat jauh di desa sebelah, sementara beliau akan membereskan pakaian, mengemas barang, dan pindah tinggal bersama keluarga kami di apartemen 60 meter persegi itu. Telinga saya berdengung, rasanya seperti ada ribuan lebah berdengung di sekeliling. Apartemen kami sangat sempit. Hanya ada satu kamar tidur utama untuk kami dan Rara. Ruang tamunya hanya cukup untuk menaruh sofa kecil dan TV tua. Dapur hanya muat untuk satu orang memasak, ruang gerak saja sudah membuat napas sesak. Sekarang, beliau menuntut untuk ikut tinggal bersama. Beliau menuntut saya merapikan ruang tamu, membeli kasur lipat untuk ditaruh di sudut sebagai tempat tidurnya. Beliau bahkan sudah merencanakan bahwa setiap hari saya harus memberinya uang belanja bulanan, dan beliau yang akan menggantikan saya mengurus rumah, memasak, dan mengantar jemput Rara sekolah. Rencana yang sangat sepihak ini membuat saya mematung. Ruang privasi kecil milik keluarga kami, tempat saya bisa beristirahat dengan nyaman setelah lelah bekerja, tempat kami berdua menemukan kedamaian, akan hancur total. Saya menoleh ke arah Rian, wajahnya memerah. Dia langsung menolak mentah-mentah, dia menjelaskan bahwa apartemen itu terlalu sempit, akan sangat tidak nyaman untuk beraktivitas. Belum lagi perbedaan gaya hidup antara dua generasi yang pasti akan mudah memicu konflik.
Tapi ibu mertua menepisnya dan meninggikan suara, memarahi Rian sebagai anak durhaka yang hanya mementingkan diri sendiri dan membiarkan orang tuanya yang sudah renta telantar. Beliau menangis meratap, mengeluhkan nasibnya yang malang, membesarkan anak dengan susah payah, tapi saat kesusahan, anaknya malah berpaling. Drama klise ini kembali dimainkan, menyudutkan kami dalam posisi yang sangat mencekik. Suasana di dalam rumah sangat tegang. Rara mulai berkaca-kaca. Saya menepuk-nepuk punggung anak saya, bersiap untuk ikut mendebat. Tetapi ibu mertua tiba-tiba mengubah sikapnya. Beliau mengusap air matanya, menepuk keras dipan kayu, dan memanggil Rian dengan suara keras. Beliau berkata, "Hari ini memanggil kalian ke sini bukan untuk bertengkar, melainkan untuk mengumumkan sebuah kabar baik, sebuah urusan penting yang berkaitan dengan masa depan garis keturunan keluarga kita." Pada saat ini, sang pengantin baru akhirnya meletakkan ponselnya. Dia membusungkan dada, kedua tangannya mengusap perutnya yang belum terlihat membesar. Wajahnya memancarkan rasa bangga yang luar biasa. Adit di sebelahnya juga mengangkat kepala tinggi-tinggi, tersenyum bodoh namun penuh kepuasan. Ibu mertua saya berdeham, lalu mengumumkan dengan lantang bahwa Vina sudah hamil hampir 2 bulan, dan itu adalah cucu laki-laki pertama, penerus keluarga kita. Kabar ini seharusnya menjadi berita gembira, tapi dalam situasi saat ini seperti senjata berat yang baru saja ditarik keluar oleh mertua untuk mengintimidasi kami. Beliau mulai menceramahi tentang etika persaudaraan, tentang ikatan darah. Beliau menatap Rian dengan pandangan memelas sekaligus menekan. Beliau bilang saudara itu ibarat tangan dan kaki, saling melengkapi dan membantu. Rian adalah anak sulung, harus memikul tanggung jawab sebagai kakak tertua. Sekarang adikmu sedang kesulitan, istri adiknya sedang mengandung darah daging keluarga, bagaimana mungkin kamu tega melihat mereka menderita? Beliau menambahkan bahwa ibu hamil butuh gizi, butuh pikiran yang tenang. Kalau sekarang Adit dan Vina dipaksa menanggung utang itu, psikologis Vina akan terganggu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan cucu laki-laki penerus keluarga, siapa yang akan bertanggung jawab? Beliau berargumen dengan sangat licik bahwa kami sudah punya pekerjaan tetap, punya rumah sendiri. Bagaimanapun juga, secara finansial kami jauh lebih mapan daripada Adit. Jika kami menanggung utang 100 juta adiknya, itu bukanlah sebuah kerugian, melainkan pengorbanan mulia dari seorang kakak, sebuah amal ibadah untuk anak cucu di masa depan. Saya menatap Adit, adik ipar saya yang berbadan tegap dan sehat, berpakaian rapi, mengendarai motor mahal. Namun di saat kritis seperti ini, malah bersembunyi di balik rok ibunya dan perut hamil istrinya untuk menghindari tanggung jawab. Adit angkat bicara untuk membela diri. Suaranya lemah dan penuh kepalsuan. Dia mengeluh akhir-akhir ini perusahaannya sedang sepi, gajinya dipotong, sementara biaya periksa kandungan dan beli susu hamil untuk Vina sangat mahal. Adit memohon belas kasihan Rian demi calon keponakannya, agar dibantu melewati masa krisis ini. Dia berjanji kelak kalau ekonominya sudah membaik, dia akan mengembalikannya utuh tanpa kurang sepeser pun. Janji Adit entah terbang kemana, saya sangat tahu itu hanya omong kosong. Sudah berapa kali Adit meminjam uang dari kami? Dari ratusan ribu untuk beli pulsa sampai jutaan untuk beli baju baru, belum pernah sekalipun Adit berinisiatif mengembalikannya. Kalau ditagih, ibu mertua pasti pasang badan, membelanya, menyebut kami pelit dan perhitungan pada saudara sendiri. Rian duduk diam, alisnya bertaut rapat. Saya tahu dia sedang mengalami syok hebat. Di satu sisi, ada ikatan darah, ada calon keponakan yang sedang dijadikan tameng peluru. Di sisi lain adalah keluarga kecilnya sendiri, istri yang selalu berkorban, dan anak perempuannya yang harus minum susu murah karena orang tuanya tidak punya uang. Petuah-petuah kosong dari ibu mertua ibarat sulur tak kasat mata yang mencekik lehernya, memaksanya untuk menunduk dan menerima ketidakmasukakalan ini sampai ke batas maksimal. Tapi kali ini, saya mengambil keputusan. Saya sama sekali tidak akan membiarkannya menyerah di depan panggung manipulasi psikologis yang kejam ini. Keheningan Rian rupanya disalahartikan oleh ibu mertua, mengira anaknya sudah takluk. Beliau terus menyerang dengan dalih-dalih yang seolah masuk akal. Beliau memberi tenggat waktu, paling lambat 1 minggu, uang 100 juta itu harus sudah diserahkan kepadanya agar beliau bisa melunasi sisa tagihan. Beliau tidak mau tahu dari mana kami mendapatkan uang itu, entah pinjam bank, pinjam teman, atau terjerat rentenir pinjol. Yang penting, uangnya ada. Rian mulai naik pitam. Dia menggeram, dengan tegas menolaknya. Dia menegaskan sekali lagi bahwa keluarga kami tidak punya uang.
Saldo di rekening bank kami berdua hanya tersisa 5 juta rupiah untuk biaya makan sehari-hari sampai gaji bulan depan turun. Kartu kredit sudah habis limitnya dipakai untuk membayar uang masuk semester Rara. Saudara saya, teman saya, semuanya punya kehidupan dan beban masing-masing. Tidak ada yang bisa meminjamkan uang sebesar itu hanya untuk melunasi utang pesta pernikahan mewah yang memalukan. Ibu mertua saya tertawa terbahak-bahak, tawa kering yang meremehkan, menusuk langsung ke harga diri kami. Beliau menggebrak meja, menatap tajam langsung ke wajah saya. Beliau berkata, jika Rian tidak bisa, biar istrinya yang turun tangan. Beliau melontarkan satu pertanyaan dingin yang saking kejamnya, membuat bulu kuduk saya merinding. Beliau bertanya, bukankah keluarga istrimu orang berpunya, suruh dia pulang dan pinjam pada mertuamu. Telinga saya tuli sesaat, jantung saya berdegup kencang menahan perih. Saya tidak percaya dengan pendengaran saya. Ibu mertua saya sedang mengincar uang pensiunan hari tua milik orang tua kandung saya. Ayah dan ibu saya adalah pensiunan guru di kampung. Sepanjang hidup, mereka hidup sederhana, berhati-hati, menabung setiap sen dari uang pensiun yang tidak seberapa. Rumah beratap genteng di kampung pun mereka bangun sedikit demi sedikit tanpa merepotkan siapapun. Uang tabungan orang tua saya tidak banyak, hanya tersisa 105 juta rupiah yang disimpan utuh di buku tabungan bank. Mereka menganggapnya sebagai jaminan masa tua agar saat sakit-sakitan tidak perlu merepotkan anak-anak. Ayah saya menderita rematik akut, kalau musim hujan tiba, sendi kakinya sakit luar biasa sampai tidak bisa berjalan. Ibu saya punya darah tinggi, setiap hari harus minum obat rutin. Buku tabungan itu adalah satu-satunya penyambung nyawa mereka di usia senja. Dan sekarang, ibu mertua saya dengan santainya menyuruh saya menguras habis uang darah dan keringat milik orang tua kandung saya hanya demi membayar utang foya-foya keluarga suaminya. Beliau berdalih bahwa orang tua saya sudah punya uang pensiun bulanan untuk biaya hidup. Uang di tabungan kalau didiamkan juga tidak akan bertambah banyak, sementara keluarga di sini sedang dilanda krisis utang. Sudah sewajarnya sesama besan membantu saat kesulitan. Beliau bilang, saya adalah anak perempuan satu-satunya, kelak harta orang tua juga akan jatuh ke tangan saya. Jadi kalau saya mengambil sebagian sekarang untuk urusan keluarga, apa salahnya? Logika kotor dan ketidakmasukakalan ini sudah mencapai puncaknya. Beliau menganggap aset orang tua saya seperti tambang emas terbuka yang bebas dikeruk oleh beliau dan anak bungsunya. Kemarahan di dalam diri saya meledak bagai gunung berapi yang sudah terlalu lama ditekan. Segala kesabaran, segala kepasrahan selama bertahun-tahun ini, sirna tak berbekas. Saya sadar, jika hari ini saya bersikap lemah, jika hari ini saya membiarkan mereka menyentuh keamanan masa tua orang tua kandung saya, maka saya akan menjadi anak perempuan paling durhaka di dunia ini. Saya meletakkan Rara di kursi plastik sebelah saya, menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Seluruh tubuh saya gemetar karena marah, tapi pikiran saya sangat jernih. Saya menghirup napas di ruangan yang terasa sumpek itu, berdiri, dan menatap lurus ke wajah angku ibu mertua. Suara saya terdengar lantang dan jelas tanpa getar sedikit pun. Saya mengingatkan ibu mertua pada saat saya dan Rian menikah dulu. Saya adalah putri tunggal dari keluarga yang menjunjung nilai etika. Saat keluarga laki-laki datang melamar, seserahannya sangat sederhana, hanya buah-buahan dan perlengkapan seadanya. Orang tua saya tidak meminta uang mahar besar, tidak meminta rumah, tidak meminta mobil. Mereka menyayangi Rian yang baik dan pekerja keras, sehingga merelakan saya menikah dengannya, berharap kami berdua bisa berjuang bersama. Biaya resepsi, foto, sewa gaun pengantin, semuanya murni dari hasil keringat kami menyisihkan gaji bulanan. Di hari pernikahan, ibu mertua saya hanya memakaikan cincin emas biasa yang sampai sekarang masih saya simpan baik-baik di lemari. Saya tidak pernah mengeluh sepatah kata pun, tidak pernah mengungkit soal mahar untuk diperdebatkan, karena saya yakin kebahagiaan keluarga dibangun oleh tangan kita sendiri baru akan bertahan lama. Saya katakan langsung di depan wajahnya, bertahun-tahun menjadi menantu di rumah ini, saya tidak pernah sekalipun membantah ibu. Kami berdua membeli apartemen dengan susah payah, tapi tidak pernah membuka mulut meminta bantuan sepeser pun pada bapak dan ibu. Orang tua saya kasihan melihat anak perempuannya hidup pas-pasan, mereka sering mengirimi beras, sayur, ayam kampung ke Jakarta untuk membantu kami. Tapi soal sisa uang tabungan mereka, itu adalah uang darah dan keringat seumur hidup orang tua saya. Ayah saya sakit sendi, ibu saya darah tinggi, buku tabungan itu adalah darah dan nyawa mereka di hari tua. Tidak ada satupun orang, saya menekan setiap kata,
Tidak ada satupun orang yang berhak menyentuh uang tabungan masa tua itu, suara saya menggema keras. Ibu mertua membelalakan matanya, menatap saya. Mungkin beliau tidak pernah menyangka menantu perempuannya yang biasanya pendiam dan penurut ini hari ini berani bersuara keras dan menentangnya dengan begitu tajam. Tangan beliau menggebrak dipan kayu dengan sangat keras. Beliau berteriak, menuduh saya sebagai menantu kurang ajar, sok berpendidikan sehingga merendahkan keluarga suami, punya uang tapi pelit dan tidak punya belas kasihan melihat adik iparnya kesusahan. Tapi saya tidak mundur. Saya menunjuk lurus ke tumpukan tagihan yang berserakan di atas meja. Saya bertanya padanya dengan nada sekeras baja. Dulu saya menikah dengan pria miskin, dan saya rela berkorban. Saya tidak merasa menyesal. Tapi sekarang, saat adik ipar ini masuk ke keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan, kenapa kalian tidak tahu diri dan mengukur kemampuan? Kenapa saat memutuskan menyewa hotel mewah, menyewa mobil sport, membeli cincin berlian mahal, tidak ada satupun dari kalian yang menelepon untuk meminta persetujuan kami? Jika saat itu kalian memanggil saya berdiskusi, mungkin saya akan mencegah atau membantu semampu saya. Tapi kalian menyembunyikannya, diam-diam menggelar pesta spektakuler di luar nalar, lalu ketika utang menumpuk, nama kami yang dipanggil untuk menanggungnya. Coba tanyakan, dari mana datangnya logika itu? Sejak kapan pihak perempuan menanggung utang adik iparnya menjadi sebuah kewajiban di rumah ini? Mendengar saya mengungkit rincian pengeluaran, wajah Vina langsung merah padam. Dia berdiri, kursi plastiknya terdorong kuat ke belakang hingga berdecit nyaring di lantai. Dia berkacak pinggang dan membantah dengan keras. Vina berdalih bahwa keluarganya sudah mengeluarkan 180 juta, itu jumlah yang sangat besar. Dia bilang keluarganya punya uang, terbiasa hidup mewah, tamunya semua direktur dan manajer. Bagaimana mungkin melayani tamu di balai desa yang kumuh? Dia menegaskan, pernikahan besar ini demi menjaga martabat kedua belah pihak. Keluarga laki-laki sudah bangga di depan tetangga bisa meminang anak orang kaya, maka sudah kewajiban mereka untuk melunasi sisanya. Saya tersenyum sinis. Kata-kata Vina penuh racun yang menggelikan. Saya mulai membalas, gengsi macam apa yang bisa dimakan? Gengsi apa yang bisa membayar cicilan KPR kami setiap bulan? Gengsi apa yang bisa menyelamatkan rumah bapak mertua dari jaminan bank? Atau gengsi hanya kedok luar untuk menutupi kekosongan dan keegoisan kalian dari dalam? Saya menoleh, menatap Adit. Adik ipar itu masih duduk meringkuk di sudut, matanya menghindar. Saya berbicara langsung ke wajahnya. Adit, kamu laki-laki yang sudah berkeluarga, sebentar lagi jadi bapak. Kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Waktu mau pamer mobil mewah dan berlian ke teman-temanmu, kamu sendiri yang harus tahu cara mencari uang untuk membayarnya. Jangan cuma mau foya-foya dan bersenang-senang, giliran penagih utang datang, kamu bersembunyi di belakang ibumu, menyeret kakak dan iparmu ikut masuk ke lumpur. Adit hendak membantah, tapi tidak menemukan alasan yang masuk akal. Dia dengan kesal menuduh saya iri dengan pernikahan mereka, mengatakan, saya pelit karena tidak mau mengeluarkan uang saat keluarga sedang tertimpa musibah. Adit bahkan mengancam, jika saya tidak mau mengeluarkan uang, dia sendiri yang akan mencari rumah ayah kandung saya untuk meminjam. Dia ingin lihat apakah mertuanya berani menolak mentah-mentah. Ancaman Adit ibarat menyiram bensin ke dalam api. Dia benar-benar melanggar batas kesabaran terakhir saya. Rasa tak tahu malu mereka sudah mencapai tahap yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia normal. Mereka merasa berhak hidup enak di atas keringat orang lain. Mereka menggunakan kedok ikatan darah untuk memeras tiada henti. Ibu mertua saya saat ini juga ikut memanasi. Beliau mengutuk saya dengan sangat buruk, menyebut saya menantu perusak hubungan persaudaraan dalam rumah. Suara makian yang memekahkan telinga di ruangan sempit itu membuat kepala saya berdenyut nyeri. Rara yang ketakutan langsung menangis sejadi-jadinya. Tangisan nyaring anak kecil berpadu dengan suara teriakan amarah, menciptakan pemandangan yang sangat kacau dan menyesakkan. Batas kesabaran manusia ada ujungnya, dan batas kesabaran kami telah dihancurkan oleh keluarga ini tanpa ampun. Detik itu juga, saya memeluk erat putri saya, bersiap untuk pergi dari rumah ini selamanya. Saya sedang menunggu tindakan dari Rian. Jika dia memilih menyerah, jika dia memilih berpihak pada tuntutan gila ini, saya tidak akan ragu untuk mengakhiri pernikahan ini. Saya tidak bisa membiarkan masa depan anak saya terkubur di dalam rawa gengsi semu dan keegoisan tanpa batas ini. Semua mata kini tertuju pada pria yang sedari tadi hanya duduk diam membatu layaknya patung. Badai hebat dari seorang suami dan ayah, yang biasanya penyabar akhirnya meledak.
Penolakan keras saya rupanya menyentil sisi egois adik ipar saya. Vina tak bisa lagi mempertahankan sikap acuhnya seperti di awal. Dia membanting ponselnya ke meja kaca, menimbulkan bunyi benturan keras. Kedua alisnya yang dirias rapi berkerut tajam, matanya memancarkan amarah yang meluap-luap. Vina menyibakkan ikal rambutnya ke bahu, berkacak pinggang, dan mulai melontarkan kata-kata penuh serangan. Dengan nada tinggi, Vina menyatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga berpunya, orang tuanya adalah pengusaha besar di kota yang biasa bergaul dengan kalangan atas. Oleh karena itu, permintaan orang tuanya untuk menggelar pesta besar adalah hal yang wajar agar sepadan dengan status tamu-tamu mereka. Dia dengan percaya diri menegaskan bahwa keluarganya sudah sangat berbaik hati menalangi 180 juta di muka untuk keperluan utama. Menurut logikanya, pihak laki-laki sudah menikmati kebanggaan penuh di depan kerabat dan tetangga karena berhasil menikahi gadis kaya, jadi pihak laki-lakilah yang harus menguras dompet untuk melunasi kekurangannya. Ini adalah hukum timbal balik yang sangat adil. Kata-kata Vina semakin lama semakin pedas, dia menyerang langsung kondisi kehidupan kami. Vina mencibir saya sebagai orang yang berpikiran sempit, layaknya orang miskin yang selalu pusing menghitung recehan dan tidak paham nilai investasi relasi sosial. Dia menghina baju usang yang saya pakai, menyebut kami tinggal di apartemen kecil seukuran lubang hidung, sehingga tidak mungkin paham apa itu arti gengsi di mata kelas atas. Vina bahkan tanpa rasa malu mengatakan bahwa karena keluarganya kaya dan punya status, dia berhak penuh mengajukan tuntutan tinggi di hari pernikahannya. Soal bagaimana memenuhinya, itu adalah kewajiban keluarga pihak laki-laki. Mendengar hinaan itu, dada saya rasanya ingin meledak. Rasa merendahkan yang luar biasa sedang dipertontonkan oleh sang adik ipar tepat di tengah rumah sederhana yang reot ini. Saya menoleh pada Adit, berharap adik ipar itu punya sedikit rasa malu untuk mencegah istrinya yang terus menghina kakak-kakaknya. Namun, Adit hanya duduk di sana dengan raut wajah pengecut tapi menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. Adit berdalih dengan alasan yang sangat menggelikan. Dia bilang keluarga istrinya sudah keluar banyak uang. Sebagai laki-laki dia tidak boleh terlihat lemah, pestanya harus mewah demi menjaga gengsi di depan teman-temannya. Adit malah berbalik menyalahkan kami berdua, menuding kami yang sebagai kakak tertua malah hidup kelewat pelit dan egois. Melihat adiknya terjerat utang, bukannya turun tangan membantu, malah melontarkan sindiran yang merusak kerukunan keluarga. Adit tanpa sungkan membongkar masa lalu, mengungkit masalah-masalah kecil dari zaman dahulu untuk membuktikan bahwa kami berdua adalah orang yang tak tahu terima kasih. Dia bilang dulu pernah meminjam beberapa juta dan belum dikembalikan, kami sudah mengomel kesal. Dia sepenuhnya lupa bahwa uang itu adalah uang susu keponakannya, hasil keringat darah kakaknya yang harus rela lembur larut malam untuk mendapatkannya. Keegoisan Adit dan Vina telah sepenuhnya membutakan akal sehat dan karakter mereka. Mereka menganggap memanfaatkan darah daging sendiri sebagai hak istimewa yang mutlak, menganggap pengorbanan kami sebagai kewajiban mutlak yang tidak terbantahkan. Pola pikir parasit dan gaya hidup gila hormat ini benar-benar membuat saya merasa jijik dan sekaligus prihatin melihat kondisi keluarga ini. Perdebatan sengit antara saya dan keluarga Adit dengan cepat memanaskan suasana rumah hingga ke titik puncak ketegangan. Ibu mertua saya duduk di atas dipan kayu, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Penolakan keras dan argumen tajam saya telah menghancurkan skenario manipulasi yang sudah dirancangnya dengan matang. Beliau tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu perempuannya yang selalu diam menanggung beban ini berani berdiri, membongkar kebenaran, dan menolak perintahnya dengan sangat kasar. Tak kuasa menahan amarah, ibu mertua mengayunkan tangannya dan memukul meja teh dengan keras. Bunyi bantingan yang tajam merobek udara. Pukulan itu begitu kuat hingga cangkir-cangkir porselen di atas meja melompat, saling berbenturan dan pecah. Air teh di dalamnya tumpah ruah, membasahi nota-nota merah yang berserakan. Beliau langsung berdiri, jarinya gemetar menunjuk tepat ke wajah kami berdua. Sumpah serapah dan makian kejam berlomba-lomba keluar dari mulutnya. Beliau menyebut kami berdua sebagai manusia tidak tahu diuntung, anak durhaka, egois, dan hanya memikirkan harta sendiri. Beliau berteriak bahwa beliau sudah mengandung 9 bulan dan membesarkan Rian hingga menjadi pria dewasa, tapi sekarang setelah menikah, Rian lebih mendengar hasutan istrinya dan berbalik mengkhianati darah dagingnya sendiri. Beliau mengutuk kekejaman kami, menuduh kami sedang mendorong keluarga ini ke jurang kematian, memaksa menantunya yang sedang hamil menanggung aib dan rasa malu gara-gara utang.
Suara teriakan ibu mertua bercampur dengan cacian Vina dan sikap Adit yang menantang, membentuk sebuah kekacauan suara yang sangat menakutkan. Rara yang sedari tadi duduk ngoceh di pelukan saya mulai panik. Anak itu belum pernah menyaksikan kekerasan mental sedahsyat ini. Rara mulai merengek, lalu menangis terseduh-seduh. Tangisan anak kecil yang melengking, penuh ketakutan dan kepanikan. Anak itu memeluk erat leher saya, membenamkan wajah kecilnya yang basah oleh air mata ke bahu saya, seluruh tubuhnya bergetar. Saya melingkarkan lengan, memeluknya erat, menjadikan tubuh saya perisai untuk melindungi anak saya dari tatapan tajam dan kata-kata berbisa yang terus dilemparkan. Air mata saya juga mulai jatuh. Itu bukan air mata kelemahan atau ketakutan, melainkan air mata karena rasa frustrasi yang luar biasa, rasa kecewa yang terlalu dalam hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya menatap ibu mertua, wanita yang selama ini selalu saya hargai dan sayangi, kini menunjukkan wujud aslinya sebagai orang yang tak punya akal sehat dan kejam. Saya menatap Adit, adik ipar yang punya fisik kuat tapi memiliki jiwa seorang parasit pengecut. Kesabaran saya benar-benar sudah habis total. Tetesan air mata terakhir telah menumpahkan cangkir kesabaran ini. Saya sadar, semua pengorbanan dan kebaikan yang saya lakukan untuk keluarga ini sia-sia belaka. Mereka tidak pernah menghargai apa yang sudah kami lakukan, mereka hanya menganggap kami sebagai alat untuk membereskan masalah yang disebabkan oleh gaya hidup seenaknya dan kehausan mereka akan gengsi. Saya memeluk anak saya lebih erat, pandangan saya menajam, dingin, menyapu setiap wajah yang sedang terbakar emosi di ruangan itu. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Pilihan sekarang tidak lagi berada di tangan saya, melainkan di tangan pria yang masih duduk mematung di sebelah saya. Sejak awal pembicaraan, Rian selalu menjaga sikap diam penuh kepasrahan. Sifatnya memang tenang, tidak suka pertengkaran, apalagi dengan darah dagingnya sendiri. Namun, diam bukan berarti dia setuju atau menerima pemaksaan kejam dari ibu dan adiknya. Di dalam hatinya, sebuah badai besar sedang terbentuk, berputar hebat setiap kali mendengar kata-kata kejam yang diucapkan ibu dan adik iparnya kepada istri yang setia menemaninya dari nol. Rian melihat tetesan air mata mengalir di pipi saya yang tirus. Dia melihat Rara yang meringkuk ketakutan mendengar bentakan neneknya. Pemandangan itu bagai pedang tajam yang menusuk langsung ke jantung seorang suami dan ayah. Ingatan tentang masa-masa sulit keluarga kecil kami tiba-tiba kembali mengalir, lebih nyata dan hidup dari sebelumnya. Dia teringat saat musim hujan lebat, kami berdua berbagi satu jas hujan usang yang robek, berboncengan di motor tua, berkeliling mencari perabot bekas untuk mengisi apartemen cicilan kami. Dia teringat makan malam yang larut, saat saya memberikan bagian daging utuh untuk anak, bagian ikan yang enak untuk suami, sementara saya sendiri makan kuah sup dan beberapa lembar sayur rebus. Dia teringat punggung kurus saya yang membungkuk di meja kerja setiap malam, mengambil pekerjaan tambahan menyusun laporan agar bisa membeli susu untuk anak. Istri yang telah mengorbankan masa mudanya, mengabaikan segala kebutuhannya untuk tampil cantik, hanya demi memikul beban cicilan raksasa bersamanya, membangun sebuah tempat berlindung yang damai di tengah ibu kota yang penuh persaingan. Sangat kontras dengan pengorbanan diam-diam itu adalah kemewahan pernikahan Adit dan Vina, sikap tak tahu malu dari para pemboros yang kini melempar utangnya kepadanya, dan keegoisan buta ibunya yang pilih kasih. Ibunya bukan saja tidak berempati pada kesulitan anak sulungnya, tapi berniat merampas ruang hidup keluarganya yang sempit dan yang paling kejam, mengincar uang tabungan hari tua mertuanya. Ketidakmasukakalan tingkat dewa ini sudah melampaui batas kewajaran, menginjak-injak moral dan harga diri seorang laki-laki. Kedua tangan Rian mengepal kuat, buku-buku jarinya memutih, gemetar hebat. Sorot mata pasrah yang biasa ia tunjukkan telah lenyap, digantikan oleh ketegasan dan kemarahan memuncak. Dia sadar bahwa kepasrahannya selama ini tidak membawa kedamaian, melainkan hanya memberi ruang bagi keserakahan ibu dan adiknya untuk terus membesar. Jika hari ini dia tidak berdiri melindungi istri dan anaknya, jika dia kembali menunduk, dia akan selamanya kehilangan keluarga kecil yang ia bangun dengan darah dan air mata. Badai di dalam batinnya telah mengumpulkan kekuatan penuh, menghancurkan cangkang kesunyiannya, memaksa pria tulang punggung keluarga ini bertindak untuk melindungi orang-orang yang paling ia cintai. Tiba-tiba, Rian mendorong kursi plastiknya ke belakang. Suara gesekannya yang tajam memekakkan telinga membuat semua orang di ruangan itu terkejut dan seketika menghentikan makian mereka. Rian berdiri tegak, napasnya memburu, wajahnya mengeras, matanya memancarkan urat-urat merah, menatap tajam ibu serta Adit dan istrinya.
Sebuah aura kemarahan dan wibawa menguar dari pria yang jarang bicara ini, membuat ruangan seketika hening mencekam. Dia maju selangkah, pasang badan di depan saya dan Rara. Suaranya terdengar berat namun sangat bertenaga, setiap suku katanya menghunjam langsung ke udara yang setegang dawai ditarik putus. Dia langsung membeberkan segalanya. Dia menyatakan bahwa uang orang tua istrinya adalah uang darah dan keringat, tabungan seumur hidup yang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk masa tua, itu sama sekali bukan tambang emas gratis yang bisa seenaknya digali oleh ibu dan Adit demi memuaskan kebanggaan palsu keluarga ini. Dia menegaskan bahwa betapa menderitanya dia dan istrinya berhemat, ibu dan adik-adiknya sangat tahu, namun tak sekalipun dia membuka mulut mengeluh atau meminta bantuan finansial keluarga pihak laki-laki. Orang tua mertuaku kasihan melihat anak mereka, maka mereka menyisihkan uang untuk membantu. Itu adalah bentuk cinta, bukan kewajiban agar kelak pihak mertua bisa diperas saat keluarga ini berutang. Rian mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Adit dan Vina, menelanjangi habis-habisan kedok adiknya. Dia berkata bahwa Adit sudah dewasa, sudah berkeluarga, harus berani berbuat, berani bertanggung jawab, punya nyali membuang uang ratusan juta untuk menggelar pesta, membelikan cincin berlian untuk istri, maka harus punya nyali juga bekerja keras melunasi utangnya. Jangan jadikan perut buncit istrimu sebagai tameng untuk menutupi kepengecutan dan ketidakbertanggungjawaban seorang pria. Terakhir, Rian menoleh, menatap ibu mertuanya. Matanya tak lagi menyiratkan kepasrahan atau ketakutan, melainkan tekad baja yang tak tertembus. Dia menegaskan dengan setiap suku katanya batas yang jelas. Mulai detik ini, uang siapa biar dia yang pegang, utang siapa biar dia yang bayar. Rian dan istrinya tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk menutupi utang pernikahan yang gila ini. Dan jika ibunya tetap bersikeras melindungi kesalahan Adit, tetap berniat menjual rumah lalu pindah ke kota untuk menekan menantunya, maka lebih baik ibunya tidak usah pernah menginjakkan kaki di apartemennya. Dia sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun, atas nama cinta ibu atau ikatan saudara, untuk merusak kedamaian keluarga kecilnya. Kalimat tajam Rian ibarat sember air es yang disiramkan langsung ke kepala mereka yang sedang terbakar arogansi. Ibu mertua saya menganga, matanya membelalak tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Beliau sepenuhnya membeku menghadapi reaksi tak terduga dan dingin dari putra sulungnya yang selalu menurut. Vina dan Adit juga kaku bagaikan batu di kursi mereka. Kebenaran yang telanjang dan ketegasan sikap Rian telah mematahkan semua argumen egois mereka tanpa sisa. Di dalam rumah sederhana itu, sekarang hanya tersisa keheningan yang mencekam, keheningan dari orang-orang yang kalah debat dan kaget menyaksikan kekuatan seorang suami dan ayah melindungi keluarganya. Meninggalkan badai dan kebisuan ibu beserta keluarga adiknya di belakang, Rian menoleh dan menepuk bahu saya. Dia dengan lembut mengambil Rara yang masih terisak di tangan saya, menggendongnya erat di dadanya tanpa perlu basa-basi atau penjelasan lebih lanjut. Dia memberi isyarat agar saya mengambil tas barang bawaan kami. Kami berdua membalikkan badan dengan dingin, melangkah pelan meninggalkan halaman, paving block, mengabaikan rumah reot yang menyesakkan dan segala intrik egois di belakang kami. Di luar, terik matahari musim kemarau sudah tinggi, menyilaukan dan sangat menyengat. Tapi saat duduk di jok belakang motor, melingkarkan lengan memeluk punggung kokoh Rian, saya merasakan kesejukan luar biasa mengalir di hati saya. Batu besar tak kasat mata yang menindih dada saya berjam-jam lalu seketika terangkat. Keputusan Rian yang sangat tegas bukan hanya menyelamatkan keluarga kami dari utang sialan itu, tapi juga menyelamatkan kepercayaan saya dan pernikahan ini. Motor melaju, menyatu dengan arus lalu lintas padat di jalan raya utama, kembali menuju pusat kota Jakarta, suara angin menderu di telinga, menyingkirkan keributan sebelumnya. Rara menyandarkan kepalanya di punggung ayahnya, tertidur pulas dengan napas teratur. Ponsel di saku saya bergetar pelan. Tangan kiri saya memeluk erat pinggang Rian, sementara tangan kanan saya merogoh dan membuka layar ponsel. Itu adalah pesan dari bapak kandung saya. Kalian berdua, liburan pada bawa cucu main kemana? Kaki bapak lagi kumat. Ibu barusan selesai bikin asinan. Kalau akhir pekan santai, mampirlah ambil buat lauk makan biar segar. Kalau lagi nggak ada uang buat belanja, bilang bapak, jangan dipaksakan hidup susah di sana. Membaca deretan huruf sederhana yang syarat akan cinta tanpa syarat dari bapak, mata saya kembali perih. Hati saya berdenyut nyeri, terharu sekaligus dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Di saat keluarga suami menggunakan segala cara licik untuk memeras dan menyudutkan kami, keluarga saya sendiri selalu menjadi sandaran yang kokoh,
pelabuhan tenang untuk menampung kelelahan kami. Betapa beruntungnya saya berani angkat bicara, betapa beruntungnya Rian pasang badan melindungi saya, mencegah agar ketidakmasukakalan itu tidak menyentuh uang keringat darah orang tua saya. Rian seolah merasakan keharuan saya. Dia memperlambat laju motor, mengulurkan satu tangannya ke belakang dan menggenggam erat tangan saya yang melingkar di pinggangnya. Kehangatan dari tangan kasarnya mengalir, terasa begitu kuat dan bisa diandalkan. Rian tidak menoleh, tapi suaranya terdengar tegas melampaui bisingnya lalu lintas kota. Dia meminta maaf karena membiarkan saya menanggung beban, dia menegaskan akan menarik garis batas yang tegas dengan keluarga pihak suaminya. Akan melakukan kewajiban moral sebagai anak secara wajar, tapi sama sekali tidak akan membiarkan siapapun, atas nama ikatan darah, menghancurkan keluarga kecil ini atau mencari untung dari keluarga istrinya. Saya tersenyum dengan lembut, meremas tangannya sebagai jawaban. Di tengah arus kehidupan yang sibuk ini, meski keluarga kami tidak kaya secara materi dan masih harus memikul beban utang sehari-hari, saat menghadapi masalah ini, saya tahu kami memiliki harta yang tak ternilai, yaitu saling pengertian, cinta tulus, dan keberanian menegakkan kebenaran demi menjaga batas kebahagiaan keluarga. Pertempuran melawan stigma dan keegoisan mungkin masih panjang, tapi selama kami suami istri sepakat saling bergandeng tangan melangkah, maka segala badai di luar sana pasti akan berhenti di balik pintu rumah kami yang kecil namun kokoh ini. Keluarga, pada hakikatnya, harus menjadi tempat badai mereda di balik pintu, bukan menjadi tempat terciptanya angin puting beliung yang merusak. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam pernikahan, cinta dan pengorbanan harus datang dari kedua belah pihak. Keberanian untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk melindungi kebahagiaan keluarga. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari cerita ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah kami selanjutnya.